Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah panitia kasih judul apa? Seandainya hidayah bisa apa? Bisa ku beli ya. Namun ternyata tidak bisa dibeli kan? Begitu jawabannya. Jangankan saya yang mau beli, Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa beli ya. Apalagi kita ya. Kenapa? Karena hidayah adalah benar-benar hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya engkau pandai, sangat pandai dalam menjelaskan kebenaran. Karena Rasulullah SAW diberi banyak kelebihan, diberi akhlak yang mulia, diberi kefasihan lisan, kemudian husnul bayan, ya, cara penyampaian yang terbaik. Ini semua ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengatakan tentang Nabi, sungguh engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ya. Akan tetapi itu dinamakan oleh para ulama dengan hidayatul irsyad, yaitu memberi petunjuk untuk mengarahkan manusia kepada hidayah. Tetapi yang menentukan hati manusia dapat hidayah atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal oleh para ulama dengan hidayatut taufik. Hidayatut taufik yaitu dia dapat taufik, dapat pertolongan dari Allah sehingga mendapatkan hidayah. Jadi hidayah ada dua. Yang pertama namanya hidayatul irsyad, yaitu seorang berusaha memberi petunjuk, dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, setiap kaum muslimin ya, bisa berusaha mengajarkan Islam, mengajarkan kebenaran kepada yang lain. Dan Rasulullah SAW memberi motivasi, kata Rasulullah SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seorang dengan sebab engkau memberi petunjuk, dengan sebab engkau berdakwah, dengan sebab engkau mengantarkan mereka kepada kebenaran, maka itu lebih baik bagi engkau daripada onta merah. Ini dalil bahwasanya setiap orang disuruh berusaha untuk melakukan hidayatul irsyad, memberi petunjuk. Tetapi yang memberi taufik seorang hatinya mendapat hidayah atau tidak, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu hanya hak murni hak Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil akan hal ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Demikianlah, itu adalah petunjuk Allah. Allah beri petunjuk dengannya kepada yang Allah kehendaki. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Adapun orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan, dan barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah itu yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya sebab-sebab hidayah sudah terkumpulkan, para petunjuk hidayatul irsyad sudah terkumpulkan ya, segala sebab sudah terkumpulkan, namun kalau Allah tidak beri hidayah, maka tidak akan dapat hidayah. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka. Jadi Allah turunkan sebab hidayah, malaikat turun bertemu dengan mereka. Yang sudah mati, nenek moyang mereka hidup lagi untuk ngomong mereka, ayo beriman, ayo beriman. Malaikat turun suruh beriman, apalagi kurang sebab hidayah. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, apa yang mereka hendaki, harta yang mereka kehendaki, segala sesuatu dikumpulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka nuli yu'minu illa ayyasha Allah. Mereka tidak bakalan beriman kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum yajhalun. Akan tapi kebanyakan mereka jahil. Jadi meskipun sebab hidayah luar biasa, hidayatul irsyad luar biasa,
Namun kalau Allah tidak berikan hidayah taufik, maka seorang tidak bisa mendapat hidayah. Dan ini contohnya banyak ya. Sering saya sampaikan. Contoh seperti ya orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi kurang sebab hidayah. Luar biasa, mereka tinggal bersama kaum muslimin. Mereka setiap hari berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu ikut pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu salat berjamaah bersama kaum muslimin. Kecuali salat Isya dan salat subuh. Kenapa kalau salat Isya dan salat subuh mereka tidak datang? Tidak ketahuan karena gelap ya. Tapi kalau salat Duhur, solat asar, solat maghrib, mereka datang berjamaah, solat bersama Nabi SAW. Mereka mendengar ujangan-ujangan Nabi SAW. Mereka melihat mukjizat Nabi SAW. Bahkan turun ayat-ayat menegur mereka secara langsung, membongkar isi hati mereka. Apalagi kurang sebab hidayah. Yang kurangnya tidak ada kurang sama sekali, hanya saja Allah tidak beri hidayah kepada mereka. Jadi sebab hidayah sudah terkumpulkan. Lihatlah bagaimana Nabi SAW terhadap pamannya Abu Talib. Nabi begitu sayang kepada pamannya Abu Talib. Ya. Bahkan berusaha mendakwahi pamannya. Kenapa Rasulullah SAW dipelihara oleh pamannya sejak kecil? Ya, luar biasa sayangnya Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama sampai-sampai Nabi SAW menggembalakan kambing-kambing itu diantaranya hasilnya diberikan kepada pamannya karena pamannya miskin. Kenapa Nabi SAW memelihara Ali bin Abi Thalib? Karena Abu Thalib miskin. Maka Rasulullah SAW mengatakan biarkan anakmu Abu Thalib saya yang pelihara. Karena sayangnya dia kepada pamannya. Terus pamannya juga sangat sayang kepada Nabi SAW sehingga rela membela mati-matian Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW terus mendakwahinya. Kita tahu bagaimana kalau kita sayang kepada seorang, seakan-akan Abu Thalib pengganti bapaknya. Gimana kalau kita sayang sama bapak kita? Ini Abu Thalib pengganti bapaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat sayang kepada Abu Thalib. Bahkan tatkala di akhir hayatnya Rasulullah SAW datang, "Qul ya ammik la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Tapi ada Abu Jahal waktu itu. Abu Jahal mengatakan, apa kau benci dengan agama bapakmu? Akhirnya Abu Talib aba an yaqula la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal dalam kondisi musyrik. Saking sayangnya Nabi sampai berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh saya benar-benar akan mohon ampunan buat engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Tapi Allah tegur. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Padahal Nabi sangat cinta kepada Abu Talib yang manzilahnya, kedudukannya seperti ayahnya sendiri. Kata Nabi, kata Allah, kau tidak akan bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Nabi tidak bisa. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi memohon ampunan bagi Abu Talib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas bagi orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat. Ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa beri petunjuk kepada pamannya sendiri.